Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fid dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kembali menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Dan tentunya juga merupakan satu nikmat ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan untuk bersama-sama mengikuti kajian rutin, mengikuti taklim yang dilaksanakan pada setiap malam Kamis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan kehidupan, menata diri, menata hidup sesuai dengan petunjuk ilmu, sesuai dengan Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita menyadari bahwa kita semua sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah adalah, boleh kita katakan, Allah menciptakan kita itu tidak main-main gitu. Allah menciptakan kita tidak asal-asalan dengan begitu saja tercipta gitu. Tentunya melalui proses, melalui kedua orang tua kita, tanpa kita meminta kepada Allah untuk dihidupkan di dunia ini. Jalannya melalui kedua orang tua, akhirnya kita terlahir, kita hidup di dunia ini. Dan tentunya Allah menciptakan kita sama dengan penciptaan manusia yang lainnya, semenjak dahulu, sekarang, dan sampai nanti kepada masa yang akan datang. Penciptaan manusia itu betul-betul sesuai dengan kepastian rancangan Allah. Dan Allah menciptakan ini tidaklah main-main. Nah, ini Allah ungkapkan dalam surat Al-Mu'minun
Surat yang ke-23 ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Jadi Allah memberikan satu pertanyaan, gitu. Apakah kamu mengira bahwa kami Allah menciptakan kamu semua itu hanya main-main saja? Dan kamu harus menyadari bahwa dalam hidup ini ada aturan yang harus diikuti, karena kita akan kembali kepada Allah, gitu. Nah, jadi pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata, gitu. Ya, tetapi harus dijawab dengan bagaimana ketika Allah menciptakan kita, yang dalam penciptaannya itu tidak main-main, dan kita dituntut untuk menata hidup sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, karena setelah hidup kita akan kembali kepada Allah. Nah, berarti dengan demikian hidup manusia berbeda dengan makhluk semodel hewan, gitu. Semodel binatang, semodel tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tidaklah sama. Kenapa? Karena memang sejak awal Allah akan menciptakan manusia, ya, untuk dijadikan sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Dalam Al-Baqarah ayat 30, surat yang kedua, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifahnya Allah. Sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah berupa amanah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam kehidupannya. Nah, jadi posisi manusia ketika kita lihat kedudukannya, maka kedudukan semua manusia itu adalah sebagai khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Dan dengan memiliki tugas adalah ibadah. Ya, jadi Allah menciptakan kita dengan seperangkat tugas yang harus dilaksanakan. Tiada lain tugasnya itu adalah tugas untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya sudah hafal semua dalam Ad-Dariyat, ya, surat yang ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi jelas di situ kita sebagai manusia oleh Allah diciptakan dengan mengemban tugas untuk
ibadah kepada Allah. Tadi kedudukannya khalifah, kemudian tugasnya beribadah kepada Allah. Dan banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang memang secara langsung, secara tegas, ya, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Lihat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, beribadahlah kepada Rabbmu. Ubudu rabbakum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jelas seluruh manusia di sini oleh Allah diseru untuk beribadah kepada Allah. Diseru untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Sebab nanti dalam proses perjalanan manusia ada orang ngakunya ibadah gitu, tapi ibadahnya tidak kepada Allah yang telah menciptakan dirinya gitu. Nah, maka di situ dengan jelas Allah memerintahkan kita semua untuk senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan kita semua untuk beribadah kepadanya, nah maka Allah telah melengkapi semua sarana, fasilitas, kebutuhan yang akan digunakan manusia untuk bisa beribadah kepada Allah. Perintah ibadah hanya kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada tumbuh-tumbuhan. Karena memang mereka tidak memiliki kelengkapan untuk bisa beribadah. Nah, beda dengan manusia. Manusia oleh Allah dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan qalbu sebagai makom atau sebagai tempat ketika ia menerima konsep hidup. Bagi kita adalah Al-Quran, itu masuknya dalam qalbu. Manusia diberikan kemampuan berpikir, manusia diberikan pedoman hidupnya, yakni Al-Quran bagi umat Nabi Muhammad, diberikan contohnya dari pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat tinggalnya tos dipernahkan di bumi ini, rizkinya sudah Allah persiapkan. Itu semua adalah dalam rangka manusia bisa memenuhi tugas hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika Allah menyampaikan ilmu, ketika Allah mengajarkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada kita saat ini, manusia bisa menerima itu semua. Kenapa? Karena ada sarana yang bisa menerima itu, yang di qalbu gitu. Nah, beda kalau Quran, petunjuk hidup, wahyu Allah disodorkan ke hewan. Ya. Sanajan digamlengkeun dina leherna, sugan Quran digantungkeun da moal daekeun, tidak akan menerima. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menerima itu gitu. Nah, beda berarti dengan manusia. Nah, kalau manusia sudah Allah persiapkan sarananya, sehingga ketika Allah memberikan aturan,
ketika Allah memberikan petunjuk hidup, manusia bisa memahami itu dan manusia bisa mengamalkan dalam kehidupannya. Sehingga tugas Allah untuk beribadah, manusia bisa melaksanakannya. Nah, jadi skenarionya Allah seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dalam tataran kenyataan, ya tidak semuanya manusia akan sanggup beribadah kepada Allah. Tidak semuanya manusia sanggup memfungsikan kolbunya. Tidak semuanya manusia mau menerima Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk pedoman hidupnya. Tidak mau setiap manusia tidak akan mau menerima kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya. Nah, semuanya tidak seperti itu. Tetap ada nanti orang-orang yang memenuhi standar, mengikuti segala apa yang sudah Allah persiapkan, yang sudah Allah tetapkan, tapi akan ada banyak orang yang keluar dari kondisi yang mengikuti kepada segala aturan yang Allah berikan. Dan nungawaroka Allah mah itu akan lebih sedikit ketimbang orang yang tidak mengikuti petunjuk ataupun aturan Allah. Nungawaroka Allah pasti kolil, ya. Kolil lamma tashkurun gitu. Ya, kebanyakannya berarti mereka tidak bersyukur, tidak mau beribadah, tidak mau hidup dengan aturan. Kebanyakannya sudah pasti seperti itu. Nah, sekali lagi berarti Allah akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa manusia menjalani hidup ini dengan melaksanakan tugas. Apa tugasnya? Yakni beribadah kepada Allah. Nah, maka hidup ini bagi manusia adalah sebagai tempat ya ujian. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Mulk, ya, surat yang ke-67 ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Jadi hidup ini adalah untuk menguji kita. Dan pada ujungnya Allah akan bertanya di situ, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita semua, di antara kalian, kata Allah, yang paling tepat amalnya. Jadi Allah akan diuji dengan hidup ini, ya. Kita akan diuji dengan hidup ini, ya. Dan nanti hasil itu semua harus ahsanu amala. Siapa yang paling tepat amalnya? Siapa yang paling benar dalam hidupnya? Siapa yang mengikuti kepada skenario Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi dengan sanggup melaksanakan tugasnya untuk beribadah? Nah, ini akan dilihat oleh Allah, ya, dan akan senantiasa ujian ini berlaku bagi setiap manusia gitu. Ujian hidup ini. Berarti dengan apapun, beberapa waktu lalu sudah disampaikan, Allah menguji itu tidak hanya dalam bentuk yang tidak menyenangkan, tapi juga Allah menguji kepada hal-hal yang menyenangkan. Bisa dengan khairat, bisa dengan sayyiat, gitu kan. Nah, ini ujung-ujungnya harus bagaimana dengan itu semua dalam hidup manusia akan terbentuk amal yang tepat, amal yang benar. Berarti melaksanakan ibadah, memenuhi tugas dan fungsinya, memenuhi kedudukannya sebagai khalifah, ya, dengan melaksanakan tugasnya, yakni untuk beribadah kepada Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih yang dikatakan ibadah itu? Allah memerintahkan ibadah. Berarti di situ kita sebagai manusia, sebagai hamba, senantiasa harus ada ketunduk patuhan terhadap segala apa yang Allah perintahkan. Jadi manusia beribadah hakikatnya adalah
manusia menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah memberikan satu penjelasan bahwa dikatakan ibadah yang pernah disampaikan adalah hiya ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'alil batinatu wad dhahirah. Jadi menurut definisi ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah satu nama yang mencakup setiap sesuatu apapun itu namanya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin, yang dohir ataupun yang batin. Nah ini ibadah didefinisikan yang seperti itu. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, berarti manusia diperintahkan untuk berbuat, berbicara apapun namanya itu, selama itu diridhoi oleh Allah, selama itu dicintai oleh Allah, baik yang tampak secara dohir ataupun yang tersembunyi secara batin. Nah ini dikatakan sebagai ibadah. Nah berarti kalau begitu ibadah ini cakupannya sangat luas, ya. Udah jelas lah sholat itu ibadah, ya. Rukun Islam itu ibadah, ya. Yang kadangkala kita manusia memahaminya ibadah itu saja gitu. Berarti kalau melihat pengertian yang tadi banyak sekali, ya. Misalkan berkata benar itu ibadah, menyampaikan amanat itu ibadah, berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah, melakukan silaturahim itu adalah ibadah, menepati janji itu adalah ibadah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ibadah, jihad fisabilillah itu adalah ibadah, berbuat baik terhadap tetangga itu adalah ibadah, terhadap istri terhadap suami, suami terhadap istri, terhadap anak, anak terhadap ibunya, terhadap bapaknya, itu semua adalah ibadah. Berbuat baik atau membantu orang-orang yatim, miskin, ibnu sabil, bahkan sampai berbuat baik kepada hewan pun itu adalah ibadah. Nah berarti itu masuknya ke dalam kategori af'al, perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Ya, bagaimana dengan ucapannya? Ya dengan seruan yang benar dan berkata yang benar itu adalah ibadah. Dengan kita berdoa itu ibadah. Kita berzikir kepada Allah itu adalah ibadah. Baca Quran itu kan lisan kita, itu adalah ibadah. Itu yang dohir, yang tampak, ya kan? Baik ucapan ataupun perbuatan. Termasuk yang tidak tampak, misalkan ada rasa kita ikhlas, gitu kan? Kemudian sabar, syukur, itu adalah ibadah. Ya. Itu berarti ibadahnya apa? Ibadah batin. Ya. Jadi ada tadi sabar, syukur, ikhlas, ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul, ridho, tawakal. Nah, ini semua ada bentuk-bentuk ibadah. Jadi kalau begitu, apapun yang dilakukan oleh manusia tadi dikatakannya hiya ismun jami. Jadi satu nama, ya, yang mencakup segala sesuatu. Di situ hiya ismun jami likulli, apapun itu, semuanya gitu. Nah, berarti kalau bagi kita bicara bisa jadi ibadah. Perilaku bisa jadi ibadah. Bahkan sampai gerentes hati orang, gerentes hati oke bisa jadi ibadah gitu. Nah, tentunya apapun itu selama ya diniatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ibadah. Di dalam konteks ini makan ibadah bukan? Ibadah.
minum, ibadah. Hubungan suami istri, ibadah. Mencari nafkah, ibadah. Nikah, ibadah. Jual beli, ibadah. Kita berangkat kerja juga ibadah. Seorang istri ngatur rumah tangga juga ibadah. Jadi kalau begitu mukmin itu semuanya bisa bernilai ibadah. Selama apa? Satu, ikhlas. Yang kedua, diniatkan ya tadi secara ikhlas dalam melaksanakannya, dan dengan semua itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kurbah yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu akan memiliki nilai ibadah. Nah, maka supaya bernilai ibadah, nah niatnya harus diluruskan. Maka pantas kalau ada satu penjelasan, niatul mukmin khairun min amalih. Jadi niat seorang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Ya, maksudnya apa? Amal kalau tidak dibarengin dengan niat, nah bisa nggak ada apa-apanya. Maka disebut juga dalam penjelasan yang lain, innamal a'malu bin niat. Jadi seluruh amal itu akan sangat tergantung kepada niat. Gitu. Nah niatnya mau apa? Dan semuanya harus kita niatkan semata-mata kita untuk mendapatkan ridho Allah, semata-mata untuk mendapatkan cintanya Allah, dan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, itulah niat yang benar dalam setiap ibadah yang dilakukan. Jadi kalau begitu cakupan ibadah ini sangat luas, ya. Tas buguh lah memahami sholat, saum, zakat, haji mah jelas gitu kan. Dan ternyata di balik itu semua, apapun yang diucapkan manusia, yang dilakukan oleh manusia, selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang tampak itu berarti ucapan perbuatan, yang tidak tampak berarti ada di dalam diri kita, dalam kalbu kita gitu kan. Ini juga akan bernilai ibadah. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dikatakan dengan ibadah. Dan ketika kita melaksanakan ibadah, ini harus terpadu antara 3 aspek. Yang pertama hub, yang kedua khauf, yang ketiga roja. Jadi dalam beribadah itu harus memadukan antara cinta. Hub itu cinta, khauf itu takut, roja itu penuh pengharapan. Jadi ada harap dalam setiap kita melakukan ibadah. Ya, itu semua harus terpadu. Ya. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, kemudian khauf, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah? Dan ada satu harapan ketika kita beribadah dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan kalau Allah sudah ridho, maka kehidupan manusia akan selamat nanti sampai di akhirat gitu. Kalau ibadah hanya sebatas takut saja, nah itu mah ibadahnya anak kecil, ya kan? Sieun. Artinya ketika diancam barulah mau melaksanakan. Tidak ada ancaman, tidak seperti itu. Jadi bagaimana terpadu antara cinta, hub, kemudian takut, khauf, dan roja, harapan. Ini hal yang harus kita munculkan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, seperti itu. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, beribadah ini harus dengan petunjuk, ya. Ibadah itu harus benar, ya. Dalam beribadah kita
mengambil posisi tidak bermalas-malasan atau meremehkan satu ibadah, dan juga tidak boleh bersifat ekstrim sampai melampaui batas gitu. Jadi Islam itu mengajarkan pertengahan, ya, pertengahan. Disebut pertengahan mah jadi malas enggak gitu. Jadi nggak ada kata-kata malas gitu. Dan tidak ekstrim. Seperti apa sih ekstrim itu? Ya, contoh ada seseorang yang ketika berwudu gitu kan, ini ekstrim ini, sampai ke matanya ini dibersihkan, digosokkan gitu. Padahal cukup hanya membersihkan apa? Muka saja gitu kan. Ini mau sampai ke panona dibelelkan, dibersihkan gitu. Nah, ini terlalu ekstrim yang seperti itu. Ya. Artinya kita beribadah ya wajar-wajar saja, pertengahan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, aman itu. Dan Islam menyukai hal yang seperti itu. Bahkan ketika Nabi diberikan pilihan ada dua hal, yang satu sulit, yang satu mudah, Nabi pasti memilih yang mudah gitu kan. Ya, selama itu memang dibenarkan gitu. Ya. Nah, kita jangan sampai bersifat melampaui batas, tughyan, ya, terlalu keras atau memaksakan kehendak, mengada-ngada, gulu nama yang seperti itu. Jadi dalam beribadah itu wajar-wajar saja, normal-normal saja, tidak bersifat ekstrim, dan juga tidak menganggap ringan, tidak menganggap kecil, tidak meremehkan maksudnya. Nah, ini sikap yang seperti itu pun harus dihindari, harus dijauhkan. Nah, jadi beribadah dengan benar, beribadah secara sempurna, dan beribadah yang seperti itu ketika orang sudah melaksanakan ibadah secara maksimal, ibadah secara sungguh-sungguh, itulah yang oleh Nabi disebutnya dengan ihsan. Al-ihsanu anta budallah. Jadi disebut ihsan itu adalah beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan kalaupun kamu tidak sanggup dan bahkan tidak mungkin sebetulnya melihat Allah, maka yakin bahwa Allah memperhatikan atau melihat kita semua. Nah, ini ibadah yang sudah level tinggi seperti itu. Jadi beribadahnya sudah tidak lagi ingin dilihat, ingin diperhatikan oleh manusia, tetapi betul-betul ia melaksanakan ibadah semata-mata bahwa Allah akan melihat setiap ibadah yang kita lakukan gitu. Kita berbicara akan maksimal, berbuat akan maksimal gitu. Karena yakin kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah pasti tidak akan lepas walaupun hanya 1 detik ya dari pantauan terhadap kita semua gitu. Nah, jadi ini ibadah yang sudah betul-betul tingkat tinggi seperti itu ya. Ibadah yang benar, ibadah yang betul-betul mengharapkan ridho dan cinta Allah ya. Ibadah yang dibarengi dengan keikhlasan di dalam kita melaksanakannya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ditanya, kok Allah siga nu butuh akan ibadah kita sebagai manusia gitu. Ya.
Allah memerintahkan kita untuk beribadah bukan bermakna Allah butuh dengan ibadah kita, enggak. Jadi Allah mah kebutuhan dengan ibadah kita. Bahkan justru yang terjadi sebaliknya, kitalah yang harus butuh dengan ibadah itu. Dan Allah mah kebutuhan ibadah orang gitu. Apapun yang kita lakukan itu semua adalah akan balik lagi kepada diri kita. Ya, coba kalau kita perhatikan misalkan surat Al-Isra, surat 17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kita berbuat baik ya, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu. Dan ketika kita berbuat buruk, berbuat jahat, maka itu pun adalah untuk dirimu gitu. Jadi berbuat baik ataupun berbuat jahat itu tidak ada kaitan dengan siapa? Dengan Allah, enggak. Apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita semua. Ya, ketika kita berbuat baik, ya termasuk ibadah kan di dalamnya. Berarti ibadah kita untuk siapa? Untuk kita. Ketika kita berbuat keliru, berbuat salah, berbuat menyimpang, berbuat jahat, berbuat dosa, untuk siapa itu? Untuk kita. Kalau ada manusia berbuat jahat kepada orang lain, sebetulnya kejahatan itu adalah dia sendiri akan menanggungnya gitu. Ya. Atau dalam ayat yang lain, ayat 46 surat Fussilat, surat yang ke-41. Man amila solihan falinafsih wa man asa'a falaiha wa ma rabbuka bidollamil bidollamin lil abid. Barang siapa melakukan amal solih, ya, man amila solihan falinafsih, untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa melakukan kejahatan, keburukan, juga adalah untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidollamil lil abid, sekali-kali Allah tidak akan menzalimi hambanya. Jadi Allah mual dolim. Kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Kejahatan yang kita lakukan akan berbuah apa? Keburukan. Atau ayat yang tadi di sholat maghrib dibaca, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun digambarkan seperti atom, bahkan seperti itu akan didapat. Keburukan yang dilakukan juga akan didapatkan oleh kita. Nah, jadi di sini ibadah itu bukan untuk Allah. Kalau begitu berarti untuk kembali kepada diri kita. Allah memerintahkan, bukan berarti Allah butuh dengan ibadah manusia, enggak gitu. Allah itu maha ghaniyun, Allah maha kaya, tidak membutuhkan apapun. Dari siapapun Allah tidak membutuhkan. Nah, yang butuh itu adalah manusia. Kenapa manusia butuh? Karena ya kita hidup ini ya hanya akan ada dua akhir kehidupan manusia, fil jannah atau finnar. Cuma dua itu. Jadi kita butuh hidup untuk diridhoi oleh Allah, kita butuh hidup untuk dicintai oleh Allah, dan semua itu akan diraih, akan didapat ketika apa? Nah, ketika kita berusaha memenuhi perintah-perintah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, termasuk kita bersyukur kepada Allah, hakikatnya adalah bersyukur ya kepada kita. Aniskur lillah wa ma yaskur fa innama yaskuru li nafsih.
Nah, jadi kita berbuat baik, beramal, beribadah itu adalah untuk kembali kepada diri kita. Ini ada satu penjelasan yang disampaikan, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi malkin syai'an. Jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin mereka bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Mazada dzalika fi malki syai'an. Jadi kalau semua manusia dan jin sejak dahulu sampai nanti semuanya bertakwa kepada Allah dengan atau seperti orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah walaupun naik sedikit. Tos saberha miliar manusia tapi mulai yang pertama sampai sekarang, ditambah dengan jin, semuanya bertakwa kepada Allah, semua taat kepada Allah, dengan taat dengan takwa yang setakwa-takwanya gitu. Maka di situ Allah katakan tidak akan sedikit pun menambah kekuasaan kuat Allah. Dan sebaliknya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjira qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, ya, dari kalangan jin dan manusia, mereka berbuat jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian. Jadi semuanya dari dulu sampai nanti, dari manusia yang awal sampai manusia yang terakhir, semuanya jahat, semuanya ngabangkang ke Allah gitu. Semuanya tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak ada yang digubris, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang Allah tadiwaro gitu. Maka itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Jadi kalaupun manusia membangkang semuanya, teu aya pengaruh ke Allah mah gitu. Semua manusia taat ke Allah, oke teu aya pengaruh ke Allah mah gitu. Ya. Tidak akan menambah kekuasaan Allah, juga tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Nah, berarti kalau begitu konteksnya, maka semua ibadah yang dilakukan oleh kita itu adalah akan kembali kepada diri kita. Semata-mata kita hanya ingin mengharapkan ridho dan cintanya Allah. Dan kita akan hidup tenang, hidup tentram ketika kita melaksanakan aturan Allah. Beda dengan orang yang melanggar aturan Allah. Ya, itu pasti akan dihantui dengan ketidaknyamanan, ketidaktentraman dalam hidupnya. Jangan dikira para pelaku dosa itu seperti kelihatannya oleh kita tenang-tenang saja. Enggak. Kalau sudah berbicara tentang dari hati yang paling dalam, dia pasti akan ada khawatir, rasa takut gitu kan. Bisa jadi menyesal gitu. Tapi ya tidak menampakkan diri, itu aja masalahnya. Kayak yang tenang, tapi pada sebetulnya dia resah dalam hidupnya gitu. Dada mereka sesak gitu. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kita dalam menjalani hidup ini, ya kita berusaha secara maksimal ya untuk senantiasa berbuat yang ahsanu amalan. Ya, berbuat yang tepat, yang baik, yang benar sesuai dengan segala aturan dan ketentuan Allah, baik ucapan kita ataupun perbuatan kita
baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang dohir ataupun yang batin. Ini cakupannya seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu doa yang disampaikan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di ujungnya wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mampu berzikir, mengingat, berkesadaran hidup sesuai dengan ketentuanmu, untuk bisa bersyukur kepadamu serta memperbagus ibadah kepadamu. Nah, di sini ya, wa husni ibadatika. Jadi ibadah kita harus bagus-bagus. Jadi dalam artian apa? Kita mohon kepada Allah untuk minta pertolongan agar dihantarkan kepada ibadah yang benar gitu. Ya. Ibadah yang akan menjadikan kebaikan bagi kita. Ibadah yang akan menghantarkan kepada keselamatan. Ibadah yang akan berakhir di kehidupan al-jannah, kehidupan surga gitu. Ya. Ibadah yang akan mendatangkan ridho dan cinta Allah gitu. Ini Nabi mengajarkan seperti itu. Ya. Untuk senantiasa kita bisa berzikir, bersyukur, dan memaksimalkan ya, menjadi ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang benar. Kalau tadi kan ahsanu amala, kalau di sini wa husni ibadatika sama. Jadi ibadah yang benar, ibadah yang bagus, gitu, ibadah yang tepat. Nah maka nanti kita akan pelajari seperti apa ibadah yang seperti itu. Kita memohon ibadah yang wa husni ibadatika. Nah tentunya nanti akan ada rambu-rambu di dalam ibadah supaya ibadah kita benar, ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah kita diridhoi oleh Allah. Nah berarti nanti akan ada syarat-syarat yang harus dilalui oleh kita dalam beribadah itu. Nah, jadi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, ya nggak bisa kita mengandalkan perasaan kita, enggak. Dalam hal ibadah nggak bisa kita hanya mengikuti banyaknya orang, juga nggak bisa. Ya. Dalam ibadah nanti ada hal-hal yang memang harus kita laksanakan agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita tadi masuk ke dalam kategori wa husni ibadatika gitu. Nah, nanti ada beberapa poin yang insya Allah akan kita hancak satu persatu ya, dari poin-poin tolok ukur ibadah yang seperti apa yang baik itu. Ibadah seperti apa yang dikatakan wa husni ibadatika itu? Ibadah yang seperti apa yang diterima oleh Allah itu? Nah, di sini sangat perlu bagi kita semua ya, jangan sampai kita melaksanakan satu ibadah tetapi ibadahnya ibadah yang tertolak, naudzubillah ya. Jadi kita melaksanakan ibadah dengan satu harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menerima ibadah itu manakala syarat-syaratnya dipenuhi gitu. Jadi ada syarat dalam ibadah itu. Yang intinya kita tidak punya peran dalam artian menentukan baik itu jenis ibadah, tata cara ibadah, bilangan-bilangan yang menyangkut ibadah, itu semua harus murni dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu salah satu yang akan menjadi kata kunci bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih nanti ada 8 aspek, 8 hal yang akan kita bicarakan terkait dengan standar untuk ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kiranya untuk malam ini yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan tentunya mudah-mudahan kita semakin istiqomah ya dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah, dibarengi dengan penuh keikhlasan dan ketepatan di dalam kita melaksanakannya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.